bibit akan mengalami stres karena kondisi yang berbeda jauh dari lingkungan asalnya. Malam Mangrove Fair. Hutan mangrove memiliki peran vital bagi ekosistem pesisir. Ia mampu menahan abrasi, menjadi rumah bagi berbagai biota laut, sekaligus penyerap karbon yang efektif. Tak heran, banyak program penanaman mangrove digalakkan di berbagai daerah. Namun, satu faktor yang seringkali dilupakan yakni kualitas bibit. Menanam ribuan bibit bukanlah jaminan keberhasilan jika bibit yang dipilih tidak berkualitas. Banyak kasus di mana setelah penanaman besar-besaran dilakukan, sebagian besar bibit akan mati hanya dalam hitungan bulan. Salah satu penyebab utamanya adalah pemilihan bibit yang kurang tepat. Karena itu, sebelum bicara soal teknik menanam atau perawatan, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa bibit yang digunakan benar-benar baik. Berikut 5 ciri bibit mangrove yang berkualitas tinggi yang bisa menjadi paduan bagi siapapun yang terlibat dalam program penanaman. Yang pertama, berasal dari pohon induk yang sehat. Bibit yang baik harus berasal dari pohon induk yang sehat. Pohon induk ini biasanya ditandai dengan batang yang kokoh dan daun hijau lebat. Mengapa ini penting? Karena pohon induk yang sehat akan menurunkan kualitas genetik yang lebih baik pada bibitnya. Bibit dari pohon yang sakit akan kurang produktif dan biasanya rentan terserang hama dan tidak tahan terhadap tekanan lingkungan. Sebagai contoh, pada jenis Rhizopora, propagul dari pohon induk yang subur biasanya lebih panjang dan berwarna hijau segar. Sebaliknya, propagul dari pohon induk yang kurang sehat cenderung keriput dan cepat layu setelah lepas dari pohon induknya. Yang kedua, ukuran sesuai standar pertumbuhan. Ukuran bibit sangat menentukan tingkat keberhasilan. Propagul yang terlalu kecil biasanya belum memiliki cadangan makanan cukup untuk bertahan hidup di fase awal. Sebaliknya, propagul yang terlalu besar atau terlalu tua bisa kesulitan beradaptasi ketika dipindahkan ke lokasi baru. Ukuran ideal berbeda-beda tergantung jenis mangrove. Misalnya, untuk Rhizopora spesies, panjang propagul siap tanam sekitar 30 hingga 40 cm. Untuk Avicennia spesies, semai biasanya siap tanam ketika tingginya mencapai 30 hingga 50 cm. Jika bibit dipilih sesuai ukuran standar, peluang hidupnya lebih tinggi karena sudah cukup matang untuk beradaptasi, namun belum melewati masa kritis. Yang ketiga, kondisi fisik utuh dan segar. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali adalah penampilan fisik bibit. Bibit yang bagus, tampak segar, berwarna cerah, dan tidak mengalami kerusakan. Daun berwarna hijau tanpa bercak, batang tidak patah, dan akar tumbuh secara normal. Bibit yang layu, mengering, atau memiliki bagian rusak biasanya menunjukkan tanda-tanda stres. Jika ditanam, bibit seperti ini umumnya tidak bertahan lama. Di lapangan, sering ditemukan bibit yang sudah lama disimpan setelah dipetik hingga warnanya berubah menjadi kusam. Bibit semacam ini sebaiknya tidak digunakan karena tingkat keberhasilannya rendah. Yang keempat, bebas dari hama dan penyakit. Bibit mangrove juga bisa terserang penyakit jamur, bakteri, atau serangan serangga. Tanda-tandanya antara lain adalah bercak hitam pada batang, daun berlubang, atau tekstur batang yang rapuh. Menanam bibit yang sudah terinfeksi bisa berdampak buruk, karena selain memperbesar kemungkinan kegagalan, juga bisa menularkan penyakit ke bibit lain yang sehat. Oleh sebab itu, seleksi bibit harus dilakukan dengan cermat sebelum penanaman. Beberapa kelompok masyarakat pesisir bahkan sudah terbiasa melakukan penyortiran dengan cara sederhana, yakni hanya dengan menggunakan bibit yang tampak segar, keras, dan berisi penuh. Sementara yang cacat langsung dipindahkan. Praktik sederhana ini terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan. Yang kelima, adaptif terhadap lingkungan asalnya. Setiap lokasi mangrove memiliki karakteristik unik, mulai dari kadar garam, tekstur tanah, hingga pola pasang surut. Bibit yang diambil dari lingkungan yang mirip dengan lokasi penanaman biasanya lebih mudah beradaptasi. Misalnya, bibit dari kawasan muara yang memiliki aliran air tawar kurang cocok apabila dipindahkan ke pantai terbuka dengan salinitas yang sangat tinggi. Bibit akan mengalami stres karena kondisi yang berbeda jauh dari lingkungan asalnya. Oleh karena itu, salah satu strategi terbaik adalah menggunakan bibit lokal. Selain lebih adaptif, penggunaan bibit lokal juga membantu menjaga keanekaragaman hayati khas di daerah tersebut. Kesimpulan, bibit yang baik adalah fondasi utama untuk keberhasilan penanaman mangrove. Setiap bibit harus melalui seleksi ketat, berasal dari pohon induk sehat, ukurannya sesuai standar, kondisinya segar dan utuh, bebas hama, serta adaptif dengan lingkungan asal. Menanam mangrove bukan hanya sekedar menancapkan propagul di lumpur, tetapi sebuah proses yang dimulai jauh sebelum itu, yakni memastikan bibit yang digunakan memiliki kualitas terbaik. Dengan bibit yang unggul, hutan mangrove akan tumbuh subur, berfungsi optimal, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Semangat mangrover!